saudara, salah saudara. Negara merdeka, tidak ada sifat-sifat arogansi di negara ini. Tidak ada sifat-sifat yang dimana kita ada itu. Ini adalah negara merdeka. Negara yang bersatu, berjuang kemerdekaannya dengan segala-galanya. Kemenangan harga nomor pertama manusia harus dipilih. Tapi PLN di sini sangat tidak mendukung itu. Senang saja melakukan tindakan-tindakan senang perintah. Saya siap sebagai panglima dari saudara, siap bertarung di sini. Siapapun saya lawan. Jika memang demi kemenangan, saya siap mempertaruhkan jiwa dan raga saya. Saya saudara, saya saudara. Jadi saya sampaikan kepada kalian bahwa hari ini memulainya suatu pertarungan di medan pertempuran apapun itu konsekuensinya. Kami siap berhadapan. Kami di sini hari di sini adalah membawa aspirasi seluruh masyarakat bahwa pengaduan terhadap kalian begitu terlalu pas, sungguh terlalu banyak masyarakat di kota Makassar khususnya terlalu ditindas, terlalu arogansi dan sebagainya. Di mana kalian ini seenak putih sana bertindak tanpa etika, mencabut, mensolimi orang seenak putih. Saya tapi bukan cuma karena saudara, tapi seluruh mewakili masyarakat. Para sebagian masih menuju ke sini, saya bisa sampaikan kepada kepolisian bahwasanya bila mana pada hari ini tidak ada solusi, maka Garda Nusantara akan membuka tenda di depan PLN kawan-kawan. Setuju? Jadi saya berharap kepada teman-teman komitmen dan konsistensi digerakkan pada hari ini. Gerakan ini adalah gerakan yang berlanjut kawan-kawanku sekalian. Kalau tidak ada solusi dari pihak PLN. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya panggil Ketua Beriber Garda Nusantara untuk menyampaikan orasinya. Yang katanya berakhir, tapi sudah berakhir. Semua yang dilakukan di lapangan ini tidak sesuai dengan visi-misi yang menyatakan bahwa TNI. Saya instruksikan untuk naik ke mobil komando. Kita datang di sini bukan untuk datang berdiri saja, tetapi kita datang pada hari ini untuk memperlihatkan bahwasanya ada dugaan keganjalan yang ada di pihak PLN kawan-kawan sekalian. Garda Nusantara, Garda Nusantara, Garda Nusantara, Garda Nusantara. Baik saudara-saudaraku sekalian, saya minta kepada seluruh peserta aksi untuk berada di depan mobil komando. Kita memperlihatkan bahwa hari ini adalah merupakan bentuk eksistensi Garda Nusantara beserta Jemaah Garda Nusantara yang memperlihatkan kepada salah satu badan usaha milik negara, yakni PTP masyarakat terkait dengan tindakan apa yang dilakukan oleh PT PLN saudara-saudaraku sekalian. Maka dalam hal tersebut kami hari ini mendatangi PT PLN untuk bagaimana meminta Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN untuk melakukan evaluasi secara monitoring terhadap manajemen PLN saudara-saudaraku sekalian. Sekretariat kami itu betul-betul sifat arogansi dari pihak PLN. Dan tak lupa pula kami berterima kasih kepada aparat kepolisian yang telah mengawal gerakan kami pada hari ini. Gerakan ini adalah gerakan yang terkonsolidasi. Tetapi apabila ada oknum yang ingin mencederai, kami akan mundur. Kita prakondisi di depan. Setelah ini apabila pihak kumpulan PLN menemu banyak pengaruh dan baik, maka mobil komando akan menguruskan pintu masuk PLN. Untuk menjalani penjelasan, saya serahkan ke saudaraku ketua terbuka. Setengah jam, Pak.
lebar saudara-saudara sekalian. Pihak PLN Nusantara itu kemudian juga melanggar undang-undang saudara-saudara sekalian. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen. Mulai telah menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas pelayanan yang baik, hak atas keadilan. Undang-undang PLN Nusantara adalah badan usaha milik negara yang letaknya itu PLN-nya harus mampu menegakkan undang-undang saudara-saudara sekalian. Namun dengan telah pihak PLN sangat inkonstitusional saudara-saudara sekalian. Kenapa saya mengatakan inkonstitusional? Karena pihak PLN yang digunakan dari pihak PLN itu kemudian tidak mampu memenuhi kita hari ini. Maka yakin dan percaya dia tidak menghitung gerakan hari ini saudaraku sekalian. Maka kami akan mempersiapkan kemudian gebrakan-gebrakan nyata untuk kemudian meminta pimpinan PLN Sulsel mundur dari jabatannya saudaraku sekalian. Perlu diketahui bahwa menjadi pimpinan di wilayah Sulawesi Selatan sudah dijelaskan oleh senior kami bahwa harus mendapatkan sifat tahu, sifat kaya, dan sifat kaya bisa saudaraku sekalian. Namun apa yang terjadi? Pimpinan PLN itu kemudian tidak mampu menerapkan itu di tanah Sulawesi Selatan saudaraku sekalian. Maka kami menekankan bahwa silakan mundur dari jabatannya saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam manajemen sumber daya manusia diperlukan komunikasi yang masif antara pimpinan dan bawahan saudaraku sekalian. Dari rentetan sejarah yang kemudian dijelaskan terkait dicabutnya listrik di Sekretariat Garda Nusantara, saya kira sudah jelas saudaraku sekalian bahwa sebelum dicabut pimpinan ketua besar daripada Garda Nusantara itu kemudian telah melakukan pembayaran saudaraku sekalian. Namun apa yang terjadi rentetan beberapa jam kemudian itu kemudian dicabut daripada listrik kita saudaraku sekalian. Ada apa? Mungkinkah dalam PLN ini itu tidak masif komunikasinya saudaraku sekalian? Padahal PLN merupakan salah satu badan usaha milik negara saudaraku sekalian, atau perusahaan milik negara. Maka ketika kemudian tidak adanya komunikasi yang masif antara pimpinan dan bawahan, maka yakin dan percaya tidak akan ada pelayanan yang akan sesuai dengan SOP saudaraku sekalian. Baik untuk menjaga ritme pergerakan, saya serahkan ke orator selanjutnya. Sebagai bentuk representatif, sebagai bentuk diri kabatnya, ini sudah 3 kali mencederai pencabutan sepihak dari pihak PLN saudara-saudara sekalian. Kedua kalinya sudah melakukan permintaan maaf, tapi sampai ketiga kalinya sudah melakukan lagi dengan perlakuan yang tidak sesuai mekanisme saudara-saudara sekalian. Pertanyaan kami di sini, adakah mekanisme yang dilakukan pihak PLN beserta jajarannya beserta stakeholder bahwa pencabutan sepihak penampilan stempel itu harus tidak melalui mekanisme saudara-saudara sekalian? Ini menandakan bahwasanya pihak PLN dalam hal ini pimpinan pucuk utama PT PLN Persero wilayah Sulawesi itu kemudian lalai dari tanggung jawabnya saudara-saudara sekalian. Tentunya adanya pencabutan, adanya peringatan harusnya melalui mekanisme ataupun pemberian surat pemberitahuan kepada Sekretariat Besar Garda Nusantara. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Ini menandakan bahwasanya pihak PLN PT Persero itu kemudian sengaja main-main terkait beberapa mekanisme saudara-saudara sekalian. Tentunya kehadiran kami di sini bukan aksi yang pertama, tapi
aksi ini akan berkelanjutan terus-terusan. Tentunya kasus ini juga akan kami bawa karena hukum terkait pelayanan yang tidak sesuai apa yang sudah tertera pada peraturan. Tentunya hari ini kehadiran beberapa kita tidak main-main dengan kasus yang kemudian dilakukan oleh perusahaan PT milik pemerintah. Bahwasanya mekanisme itu kemudian mencabut sepihak terus-terusan. Tentunya harusnya pihak dalam hal ini direktur utama PT Persero kemudian harus mundur dari jabatannya, saudara-saudara. Tentunya kami dari Ganda Nusantara itu mengeluhkan tindakan arogansi yang dilakukan oleh sekretaris kami. Ingat, gerakan ini akan berlanjut, saudara-saudara. Hidup mahasiswa, hidup Ganda Nusantara. Mengharapkan saudara saya. Saya tekankan, kami hadir di sini itu kemudian dilindungi oleh konstitusi. Yang kedua, kami hadir di sini karena kami menganggap dan menduga saudara di pihak PLN melanggar konstitusi, saudara-saudara sekalian. Sudah tegas dan jelas, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang ketenaga listrikan itu adalah dasar daripada perjuangan kami. Saudara, patut saudara ketahui bahwa pihak PLN hari ini melanggar pelayanan publik dan ternyata saudara tidak melihat siapa yang dilanggar. Dan kami menganggap bahwa ke depan bukan hanya sahabat Ganda Nusantara yang merasakan dan mengalami sikap seperti itu, saudara-saudara sekalian. Sehingga kami tidak hanya memperjuangkan persoalan Ganda Nusantara, tapi kami juga memperjuangkan persoalan rakyat Sulawesi Selatan Barat, saudara-saudara sekalian. Jika saudara PLN mulai mengakui kesalahan, kami meminta kepada pihak PLN dalam ini, kepala PLN Sulselbar untuk turun dari jabatannya. Ketika Anda menganggap memiliki integritas, maka silakan turun dari jabatan, saudara-saudara sekalian. Betul tidak? Berhadapan secara data, silakan temui kami. Kalau mau berhadapan secara fisik, kami juga akan layani. Intinya, sudah beberapa jam kami melakukan aksi di sini, tapi pihak PLN beberapa stakeholder yang busuk itu tidak mampu menemui kami. Pertanyaan ada apa? Temui kami, tolong sampaikan permohonan maaf secara terbuka apa yang terjadi. Sudah 3 kali melakukan kesalahan, hanya meminta maaf di dalam HP. Itu yang kami tidak terima. Perjelas, Anda sudah diatur dalam undang-undang, baik mekanisme secara person, tapi ini menandakan Anda seakan-akan mencederai pergerakan kami. Jangan paksakan untuk marah, untuk melakukan kontak fisik hari ini. Tolong kepada pihak kepolisian, kami sudah baik-baik datang di sini, tapi pihak PLN itu kemudian tidak mampu menemui aksi demonstrasi untuk menjaga kesemerangan. Saya panggil 105. Dari salah satu Pak saksi menyaksikan dan komunikasi pada saat kejadian dasar. Pada situ saya pimpin suka untuk klarifikasi. Saya minta akhirnya ketemu mungkin beliau ya. Pertamanya. Jadi pada saat itu Pak, kami sangat keberatan atas nama organisasi itu bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak PLN itu sifat-sifat arogansi itu kami sangat tidak terima. Bahwa di sisi lain Pak, kajian-kajian kami bahwa apa yang dilakukan oleh pihak PLN ini sangat-sangat tidak berdasarkan SOP. Di mana adalah kenapa sekretariat rumah kami itu disegel, dipertontonkan di situ, disegel, jangan pernah mencabut segel. Di bawahnya itu adalah tagihan. Sekarang pertanyaannya Pak, itu saya mau jawab, apakah itu suatu kesalahan atau bukan? Saya tanya, kita ke Polrona pasti tahu SOP kesalahan itu bukan Pak? Bisa dijawab tidak? Ada pihak manajemen kami. Coba Pak dijelaskan. Silakan apa itu Pak kesalahan? Kordi dari manajemen wilayah. Ceritanya Pak. Jadi begini kalau bisa sebenarnya.
Kejadian pada tanggal 28 itu, 28, informasi dari pihak Jaringan Nusantara, katanya diputus, diputus dia punya apa, veteran. Saya terus terang, saya komunikasi sama siapa nih, ketuanya, Antapuran di WA saya, putus. Sudah saya komunikasi kantor cepat, saya bilang, kenapa sampai? Alasan dia sudah lunasi paginya toh, jadi jam 5 atau jam 6 itu katanya lunas, kemudian agak siang diputus informasinya, tapi sebenarnya yang terjadi dari putus tidak, jadi yang ada itu pengantaran invoice sama pemberitahuan keputusan sementara. Nah, sebenarnya masalahnya itu masalah di situ. Jadi ini anggota ternyata dia tempel di bawah meter, tapi meter tidak apa-apa ya, tempel di depan dari itu anggota informasinya dari tempel, kemudian ada depan rumahnya ditebur, dia bilang jangan di situ, tidak kelihatan nanti. Akhirnya dia bilang di mana Pak, bilang tempel di rumah apa, di kacanya situ, tapi anggota tidak tempel, dia tinggalkan. Jadi kemungkinan besar ada yang pindahkan itu yang tuh pemberitahuan keputusan sama stiker dipindahkan di kacanya. Saya langsung ke sana itu hari. Jadi sampai Anto, ya saya kasih fotonya, saya ke sana, iya memang ada situ. Jadi saya tanya, siapa sebenarnya bilang itu anggota sedang begini? Di situ kan ada CCTV. Kasih CCTV-nya, kalau ada pasti kami tindaki, karena itu kan artinya kami bermitra dalam masalah pekerjaan begitu. Itu jadi kalau informasinya bahwa ada pemutusan, tidak ada. Tidak ada pemutusan. Tidak ada pemutusan. Tidak ada pemutusan, ini ada pemutusan. Karena ini anggota dia bilang, saya ragu putus pekerjaan sampai lunas. Karena kan dicek tanggal 27 malam, 28-nya dia bawa, jangan sampai ada. Jadi tidak putus. Artinya kan, tapi yang penting begini, ke depannya itu pasti kami bahan kami untuk evaluasi kinerja dari teman-teman mitra kami, khususnya di bagian penagihan. Itu tapi yang saya heran begini, saya sudah ketemu itu sama itu yang penagih bawa surat, saya bilang enggak Pak, saya tempel di bawah sampai lunas. Dia tidak sempat cek, kan biasa sudah cek dulu Pak, tempel. Begitu mau tinggalkan di depan rumah itu tegur, ada tukang katanya bilang jangan di situ, tidak dilihat nanti, kasih pindah. Nah, jadi dia bilang di mana, di sini, tidak usah juga di situ. Akhirnya itu ternyata ada yang kasih pindah ke pintu masuknya. Terus Pak, ada tuntutannya bahwa diduga pelaksana di bawah PLN ini masuk ke pekarangan rumahnya orang tanpa pamit. Apakah SOP seperti itu Pak? Kayak begini Pak, utama itu. Kalau dipekerjakan di situ rumah tidak terkunci, maksudnya tidak ada pagar, nah, jadi masuk di teras, artinya sebenarnya ada pagar, tidak mungkin dimasuki Pak. Iya, sebenarnya ada pagar, artinya kami begini, sudah sampaikan. Kalau rumah terpagar, terkunci tidak mungkin, pasti panggil tetangga atau RT setempat, baru kita eksekusi. Tapi kalau dia kadang begitu, artinya kan posisinya itu dia itu rumah kan tidak ada, terbuka. Jadi bahkan dari luar pun bisa dijangkau meternya, jadi ada pun kalau kami lewatkan itu ya kebijakan lah, tapi yang penting tidak lewat dari bulan. Dan terus terang begini, saya sering komunikasi sama ini si Antapuran. Biasa kalau umpamanya tanggal 25 sudah ada dan Kanda, mohon maaf saya belum bisa bayar ini. Jadi saya bilang tanggal berapa, tanggal begini, yang penting tidak lewat bulan. Itu artinya. Jadi artinya dan itu saya kan baru tugas ini Februari awal dulu, Februari juga bermasalah karena sempat diputus, tapi sudah clear. Nah, ini lagi, jadi selama ini saya instan komunikasi, asal ada yang terlambat pasti dia komunikasi sama saya. Tolong pelanggan saya bisa mungkin Pak bayarlah sebelum tanggal 20, karena sekarang kan bukan bahwa nanti lewat bulan baru, enggak, sekarang Pak lewat 20, 21 sudah enggak.